Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik begitu pernyataan dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka soal hilirisasi keminyan. Soal hilirisasi teknologi begitu kan ya. Soal hilirisasi teknologi herbal. Oh, tuh. Macam-macam di situ begitu kan ya. Ini saya kira luar biasa sekali, Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi kemenyan. Ini luar biasa sekali, dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian, pangan, swasembada pangan. Tadi ini Prof, luar biasa sekali, kemenyan, kunyit, apa tadi, telang, kentang, tadi yang jadi bioetanol juga. Ini saya kira Indonesia luar biasa sekali. Memang bicaranya sangat baik begitu, konteksnya sangat baik begitu kan ya. Tapi kenapa kok yang dibicarakan adalah keminyan? Yang dibicarakan hanya soal-soal hanya itu aja mereka begitu. Tapi kenyataannya seorang Wapres Gibran hanya bagi-bagi sembako, ya, sidak makan bergizi gratis, ya, sidak anak-anak. Maka seorang wakil presiden masak begitu kan, ya, langsung tiba-tiba begitu, ya, mengecek anak sekolah begitu kan, dari tasnya di situ begitu, tiba-tiba langsung sidak itu. Ada apa begitu kan? Ini kan menurut saya pribadi nggak usah lah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini tidak usah seperti itu menyidak ini. Itu kan hak dari muridnya begitu kan. Buat apa juga wakil presiden? Kalau mau menyidak ya cukup kepala sekolahnya, ya. Nampaknya seolah-olah sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini seolah-olah menjadi top begitu kan, ya. Seolah-olah menjadi ciri khas ya bagi mereka untuk menyidik sana sini. Tapi saya kira salah sasaran, Pak, ya. Wakil Presiden ya Gibran Rakabuming Raka saya kira salah sasaran untuk menyidak itu begitu. Kenapa? Kalau ingin menyidak seperti Deddy Mulyadi begitu kan ya. Itu kan langkah yang bagus, Bos. Sidak ini, sidak itu, sidak ini, sidak itu begitu. Kalau hanya memeriksa seperti ini bukan tugas dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Masa tugas wakil presiden hanya menyidak dengan itu? Jadi ini gimana begitu? Agak lucu sih sebenarnya. Ini agak lucu begitu. Tapi oke lah begitu kan ya. Karena mainan dari sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini kan dengan anak-anak begitu kan. Saat menjadi wali kota Solo, ya di ruangan tempat kerjanya sebagai wali kota begitu kan ya. Ya, di situ banyak mainan. Gak usah lah karakternya itu ditunjukkan kepada publik. Kalau menurut saya pribadi, mengapa ini harus dikritik? Karena sosok menjadi pemimpin. Ini wakil presiden loh. Masa wakil presiden tugasnya hanya menyidik anak tas kepala sekolah, tas anak-anak sekolah begitu kan? Ini kan logikanya kan agak lucu. Apalagi soal keminyan. Ini dibahas lagi oleh Gibran begitu. Ada hilirisasi keminyan, ada teknologi herbal dan sebagainya. Ini teknologi herbal. Ini saya maksudnya gimana begitu kan? Jadi saya kira ya kalau berbicara herbal, berbicara keminyan, bagaimana tupoksi dari seorang wakil presiden ini memberikan arahan untuk bisa semaksimal mungkin produk-produk lokal bisa diekspor ke luar negeri, bisa diekspor di mancanegara. Bagaimana persaingan terbaik begitu kan lewat UMKM ya. Tapi kalau toh pada hakikatnya hanya itu aja, mana bos? Kan itu logikanya. Bagaimana terus seorang wakil presiden terus dibicarakan sampai kapanpun begitu. Nah, ada komentar yang begitu menarik begitu kan, yang begitu menarik dari netizen begitu, yang mengatakan bahwa kok sebegitu ngerinya wakil presiden yang hanya ditugasi seperti itu. Ini salah satu komentar begitu. Saya menganggap bahwa harus diperbaiki lah.
Coba kita baca. Ini kita baca komentarnya. Kenapa nggak disuruh guru yang sesama perempuan buat buka dan periksa? Ya, gue curiga Gibran berharap menemukan sesuatu seperti yang diimajinasikan akun Fufu Fafa. Mudah-mudahan bukan karena ada kelainan fetis. Ini salah satu komentar dari netizen. Ada yang mengatakan kalau lihat fitnya benar-benar nggak tahu sopan santun, aturan, main ambil dan buka tas seorang. Siapa lo ya pakai izin dan minta dibukakan, bukan dengan cara menggeledah. Ini salah satunya begitu. Makanya yang saya katakan tadi, komentar dari netizen ini menurut saya pribadi kalau diperhalus salah sasaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini salah sasaran menyidak itu, begitu kan. Itu kan anak kecil. Ya terus kemudian kalau ingin menyidak tirulah seperti Deddy Mulyadi, datang di situ, sidak sana sini, begitu kan. Itu kan lebih produktif begitu. Coba kita baca lagi komentar dari netizen ya. Langsung ambil tas orang itu tidak boleh walaupun orang pejabat negara kecuali pihak berwajib untuk bertugas ya. Seperti bea cukai di bandara udara ya. Jika ada orang atau penumpang pesawat yang dicurigai membawa barang terlarang, ini kan di dalam kelas ya, dalam ruangan terbuka dan sebagainya. Makanya komentar-komentar dari netizen ini banyak sekali ya, pro dan kontra menurut saya pribadi. Makanya nampaknya ini salah sasaran. Salah sasaran begitu. Dan kita tahu bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Rocky Gerung begitu kan ya, oleh Rocky Gerung bahwa ini nyanyian-nyanyian yang kemudian momen lucu ya, di mana Iwan Fals begitu kan ya, panik saat Rocky Gerung bernyanyi anak kecil itu disuruh jadi wapres. Ya, belum waktunya jadi wapres kok jadi wapres. Ini banyak sekali yang kemudian mengkritik itu begitu kan ya. Tapi saya lihat inilah bagian dari kritikan-kritikan itu begitu yang kemudian menjadi masukan lah bagi sosok dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini. Budayawan mengatakan Gibran anak yang dipaksakan jadi wapres ya. Budayawan ternama Muhammad Sobari melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebutkan bahwa Gibran sebagai anak ya yang dipaksakan untuk ya menduduki jabatan Wakil Presiden. Menurut Sobari, pencalonan ya dan terpilihnya Gibran dalam kontestasi nasional merupakan bentuk nyata dari politik dinasti yang merujuk pada etika bernegara. Gibran itu anak yang dipaksakan jadi wapres negara, yang dipaksakan jadi wapres negara ini negara ini ya seolah dijadikan panggung eksperimen keluarga. Oi, ngeri bos. Ya kita lihat saja mulai dari pencalonan begitu kan ya. Sejak awal dari pencalonan kita lihat saja pencalonannya dianggap nepotisme ya. Hukum seolah-olah diganti, yang tidak sesuai dengan Jokowi diganti misalnya. Ini banyak realitasnya yang kemudian berbicara soal itu begitu. Tapi kita lihat saja bahwa di tahun 2029 apakah lebih akan lebih bahwa Gibran ini akan menjadi calon atau tidak begitu. Nah, Pak Sobari ini juga menyinggung soal dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam memuluskan Gibran yang menuju kekuasaan, termasuk terkait persoalan akademik. Ia menyoroti ya nama Muhadjir Effendi yang disebut-sebut ikut membantu proses persamaan soal ijazah Gibran. Nah, dalam pernyataan keras ini sontak memicu perdebatan di ruang publik terutama di media sosial. Banyak pihak menilai kritikan Sobari sebagai bentuk ya keprihatinan terhadap kondisi politik sekarang ini. Nah, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya untuk saling mengingatkan ya karena ini adalah pejabat negara yang digaji oleh rakyat. Wajar dong kalau rakyat menasihati itu begitu. Geri-geri sedap ya, geri-geri sedap. Ini masih banyak komentar-komentar dari netizen. Tapi yang terpenting di situ begitu, masa iya ya seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka masa hanya ditugasi seperti itu begitu kan ya. Asal sidak aja begitu kan. Ya makanya yang saya katakan tadi bahwa kalau ingin menyidak seperti ya Deddy Mulyadi itu kan lebih baik, lebih bagus begitu. Dibandingkan dengan sidak menyidak seperti ini. Ada apa? Orang-orang kan mesti melihat bahwa kok sebegitu ngerinya sebagai wakil presiden Gibran Rakabuming Raka hanya ditugasi seperti itu. Nggak tahu lagi begitu. Ini nampaknya
Ya, belum mampu untuk menyindik tambang ilegal. Ya, seperti tambang ilegal, sidak dong di situ gitu. Ini kesempatan emas bagi seorang wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Ya, memang semuanya agak lucu sih. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.